sebenarnya ya. Tapi jujurnya Nathan itu memang kuat banget ketika lagi defense. Kalau offense, gue lebih suka Cloud. Habis nih. Udahan, langsung. Tiba-tiba tamat 2 marksman yang tadi. Ini karena konsepnya beda sih, first pick dan second pick ya. Iya. Udah ada Kan Cloud, udah. udah ada Nathan. Matilda Helker. di ban sama Geek. Gue pikir ini mahal banget buat Geek loh, Matildanya. Nggak tahu. Ya mereka mau memaksimalkan potensi dari Baloy, oke? Dari Iya, Baloy iya. sendiri untuk hero-heronya ya menurutku dia better main yang bisa kasih damage juga. Tadi kan Edit bisa kasih damage. Bisa ya, dia punya Pramurat juga yang lumayan sakit. Pilihan terakhir untuk RRQ menutup fase ban yang pertama. Loi. Sip. Loyi. Ayo. Ayo. Atau Respect Paramis. Itu Loi. masuk jadi opsi sih sebenarnya. Bisa. Tapi kayaknya Loi masih mahal banget sih. Loi, chip yang terbuka, ada Barats juga yang kalau memang mau diambil first pick, chip langsung gak pakai lama. Yap. Dan sebenarnya kalau untuk win rate-nya Chip ini tuh masih nggak terlalu gede ya. 43% tuh kayak ya lumayan 50-50 gitu loh. Yap. Dan aku selalu melihatnya kalau Chip ini posisi lagi kalah, dia menderita banget. Iya kan? Gak bisa kemana-mana, mau nge-back upin juga susah. Dan kalaupun shortcutnya dibuka, masih belum punya item karena lagi ketinggalan. Bener, dan salah sedikit itu langsung dipunish hilang loh. Iya. Bener-bener kayak ya udah, cuman jalan lari. Tapi pressure-nya Chip ternyata di awal lumayan powerful loh. Iya, itu dia. Di awal kita bicara early ya. Iya. Dia punya Y-walk-nya yang bisa ke atas, ke bawah, langsung intimidasi lawan misalnya juga dengan stun-stunnya dia. Tuh. Dan itu bagus banget memang buat Chipnya. Tapi kan kalau kita bicara soal direct counter buat Chip sendiri, Carmilla loh. Iya, nempel-nempel Iya. langsung kena semua sama Carmilla ya. Valentina bersama dengan Arlot. Oke, 2 pick yang cukup mahal sebetulnya. Prioritas ke arah mid lane. Mereka cari mid lane yang cukup kuat di awal biar nggak terlalu nunggu kali ya ketika ditabrak-tabrak. Apalagi dengan membawakan Valentina nih, bisa jadi ada 2 shortcut juga yang bakal terlihat nanti. Seru kan 2 shortcut? Tapi dia nggak punya Y-Walk kan? Gak ada. Nggak ada Y-Walk. Ya, tapi bisa buka shortcut nih. Bisa dia, jalan pintas ya. Oke. Dan itu juga mungkin menutup ya untuk hero-hero seperti tipikal yang punya suppress atau bahkan Nino. Barat spek sana. Ini cukup oke sih. Ketika melihat Valentina diambil, mid lane yang dari awal mungkin sudah bisa bertarung, dia cari mid lane yang setara om. Spek sana pun dari awal bisa bertarung. Tapi ada komen dari Kiboy, menurut saya pemain yang susah ditangkap, Skylar, Eman, Nino. Oke. Oke, Masman ya. Lincah-lincah lah ya, kita tahu juga ya kan kiprah mereka. Jarinya kenceng. Jarinya kenceng. Ya tapi sekarang dengan konsep yang sama mengambil Xbox, ban Pakitonya biar gak cepet pecah buat Viraga Armor. Export bakar barat, itu konsep yang tadi dibawain sama Geek juga di game pertama. Dan akan dibawakan oleh RRQ sekarang di game kedua. Tapi salah satu mungkin yang bisa cepat juga untuk pecahin armornya Viraga ini, Dairot bisa. Daerah, ya armor break dipukul sekali sama MM-nya juga bakal rontok. Tapi untuk kedua marksman-nya masih ditutup om. Ya dan ini mulai ngebanin buat tank-tank jungler kelihatannya. Aha. Gak ada Fredrin, nextnya. Dan Khalid. Target ya. Ini bisa ban Baxia nggak sih atau Akai, Akai? ya. Jujurnya ke Baxia sih. Akai sih. Buyar gak? Farmingnya cepet banget. Bisa bahaya. Tapi masalahnya Akai itu bisa buyarin nantinya pas shortcut dibuka. Iya. Cuman kayak kontes objektifnya nanti lebih unggul sih sebenarnya Barat. Cuman dia nggak mau ngambil resiko berarti. Marksman-nya ini ke arah Kari. Kari kah? Atau yang strong laning kayak Brody Mungkin ya. Tapi kalau memang mau bisa nge-meltdown cepat ya Kari buat lawan Barat. Meltdown Barat ya. Make sense memang dari Karinya juga. Ini caderannya juga belum muncul samanya nih om. Kalau Cadera kemungkinan nih Beatrix bisa loh. Patrick ya. Alpha. 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 Alpha Versik lawan Barat. Iya sih, ini konsep yang mungkin kemarin mereka rasakan juga kalau nggak salah. Tapi Moskov yang terlepas langsung menjadi pilihan juga untuk Geek. Sementara last pick. Wah, ini hero-nya Skylar nih. Wah. Ini Ya kalau ngelihat dari RK Hoshi berarti mereka akan mencoba untuk memain tabrak juga karena Alpha kan. Alpha punya power di early game, Ini dia paling- bisa nabrak. Tapi harus hati-hati karena Detona's Welcome. yap. Ini beda banget kalau yang ditabrak Baxia, dia cuman bisa kabur. Tortoise Poisons, terima damage. Tapi kalau nabrak Barat, dibuka dengan Spare of Alpha, dibalikin dengan Detona's Welcome. Iya ya kan, bisa di counter balik gitu kan. Mungkin cari damage true-nya kali om, biar dia nggak gampang untuk maju-maju kali ya. Oke. Brody gak sih? Paling Brody. super safety ini. Mau gimana lagi? Brody ya. Karena kalau Menang laning juga sih. retail kah? Di Retail. retail. Berarti nyari asuransi late game. Jujurnya retail ini butuh item loh sekarang.
Iya betul. Iya kan? Jadi kayak mungkin 3 item. Bahkan termasuk Dragon Spear kalau memang mau powerful banget. Ya tapi terlalu mahal sih untuk di awal ya. Iya maksudnya 3 atau 4 item baru Iya bisa. betul, makanya ya, itu dia. impactful. Iya dan bahkan ini Moskov juga bakal maut banget ya karena untuk tim fight-nya jelas dia bakal punya mobilitas lebih kalau kita bicarakan dibandingkan dengan Irital yang harus jalan kaki misal kalau mau menuju ke Turtle. Itu dia. Tapi ya kita akan lihat nanti seperti apa konsep yang memang sudah disiapkan oleh kedua tim ini. Moskov Pick yang sebenarnya sekarang mulai rame juga. Tapi kembali keluarnya Irital. Konsep dari Alpha versus Barat True Damage yang gak bisa dihiraukan, ada X-Board juga nanti. Geekfam gak boleh sampai lengah. Ya tapi dengan adanya Abyss Walker yang dimiliki oleh Moskov ini bakal bisa menghindari seharusnya nanti Last Insanity yang dibuka. Oke, satu kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh RRQ Hoshi untuk bisa menyamakan keadaan. Apakah bisa dimaksimalkan? Kalau tidak, Geekfam akan langsung direct ke playoffs. Dan kita akan melihat akan seperti apa match point untuk Geekfam ini. Jadi sebelum itu MPL Arena, mana suaranya? Satu langkah lagi bagi Geekfam, namun RRQ mereka tetap harus berjuang. Memang bukan nyawa terakhir mereka sekalipun mereka kalah, namun ya itu pasti lebih mempersempit lagi dari chance mereka untuk ke babak playoff. Yap, karena mereka harus berharap ya untuk tim lain yang juga kalah. Dan kali ini gantian ternyata Balozi yang bermain agresif. Wah, rasakan apa yang tadi jungle saya rasakan. Gitu ya. Yang diganggu juga dan yang seremnya sebenarnya kalau kita ngelihat, oh ini lagi ada di purple gak apa-apa. Tiba-tiba dia bisa ada di top sekarang. Itu dia, sudah berangkat sepertinya. Ya sampai besok nggak apa-apa bang, sampai besok bang ya. Karena ya di awal susah sih, sama-sama gebuk nggak enak. Tapi lihat Versik, gak ada retrik. Gak ada, tadi udah dipakai di arah purple-nya juga kan. Masih aman untungnya, masih bisa secure juga, bahkan Baloski-nya terpaksa mundur. Ditabrak balik dan ini konsep dari Romer Arlot ya Om. Ya, bisa untuk kebadanin, bisa untuk juga sustain ya. Dan dari emblem set yang tersedia sekarang Cadera dengan emblem Marshman, ada Swift di sana, benar-benar akan memaksimalkan attack speed. Dan juga Dawn dengan Xbox yang sama ya ini seharusnya untuk itemnya. Dan Versik oke, menggunakan emblem fighter, season hunter juga ada. Tapi dengan quantum charge. Yap, Skylar begitu di target. Spear of Misery mencoba untuk menangkap seorang Skylar, masih bisa bunuh dan bahkan Force of the Queen memaksa harus terjadi first blood untuk Cadera kali ini yang harus tumbang. Terlalu dalam dan sedikit ragu, membuat akhir Skylar malah yang untung. Iya benar itu dia. First blood yang didapatkan tadi karena memang tertahan tadi ya. Gak terlalu, ya antara maju ataupun mundur tadi. Ragu om mereka om. Karena gak ada yang TB juga sih tadi. soalnya tadi Spear of Misery-nya justru ngejauhin kan dari jangkauannya si Cadera sendiri. Ya Iya. makanya. Tapi satu hit lagi itu kayak gemes juga ya dia. Iya. Iya kan. Ih, gemes banget. Ragu sih emang lebih tepatnya. Tapi Turtle kembali terbuka kali ini 2 jungle dengan level yang sama. Oke, Black Dragon Form sudah mulai mencoba untuk melakukan zoning out. Pin terdeteksi, begitupun dengan adanya Clay Versik ditemui kali di dalam belakang dan langsung saja tidak langsung saja diledakkan. Di mana Luke yang tidak bisa lagi untuk bertahan lebih lama, tapi Versiknya menghilang. Dan bahkan Turtle pun menjadi free untuk Geekfam kali ini. Menjadi pertukaran yang tidak cukup adil, di mana Finnya pun akan kembali dihilangkan. Double kill hadir untuk Clay di sisi lain. Geekfam tidak akan berhenti untuk bisa menabrakkan dirinya di arah belakang, di mana Dawn yang akan menjadi target. Dragon Tail-nya connect. Clay dan Dawn mencoba untuk bertahan sekuat tenaga dan masih bisa selamat. Bahkan hadirnya Luke tadi, oh Clay terkena tombak sepertinya. Iya, Spear of Destruction. Ternyata ketahuan posisinya, di mana Luke pun harus hilang di tangan Dawn. Ya meskipun juga ya terkena first blood untuk Cadera. Level dia unggul sedikit di atas dari Skylar. Dan tidak ada debut hero untuk masing-masing tim ini. Tadi bagian bawah lagi-lagi Skylar yang tidak terlalu aman. Sedang diharas juga berkat adanya Y-Walk ya. Jalan pintas nih. Yang dimiliki oleh Chip. Kenapa jalan? Ya, kenapa harus jalan kalau bisa ada jalan pintas ya? Bisa teleport, kenapa jalan. Cuman ya balik lagi sih, kalau dari Irital farming dulu di awal dan win. Oke, debut pick untuk Irital ternyata dan juga Alpha ya. Alpha ini sebenarnya kalau debut pick yes di season 13. Tapi sebelumnya mungkin di season yang kemarin ya kita melihat bagaimana Alpha yang dimainkan ini menjadi senjata untuk tim lawan yang ngebawakan Geekfam Alphanya. Ngalahin Baxi yang dipakai dengan Versik. Benar. Iya. Kalau di season ini Alpha aku ingetnya Anavel sih. Anavel. Itu udah lekat banget sih emang. Dan itu memang konsep yang sempurna buat lawan tank jungle ya. Damage-nya tuh ya pasti true damage gitu kan. Yep. Tapi untuk kali ini dengan setup yang cukup pelan, lagi-lagi Pin yang ngebuka dan Yolin. Kali ini kembali satu buah kejutan dengan satu buah shortcut
menghadirkan kembali rekan-rekan dari Geek Fam dan Finn yang menjadi korbannya Wah. Skylar. Bakal coba untuk dikejar, kali ini mencoba untuk mundur dengan heavy crossbow-nya. Oke, backup mulai berdatangan. Clay yang terlihat langsung ditutup lagi damage dari Baloy. Ini loh yang jadi pressure di awalnya. Ya, dan Skylar juga belum bisa keluar ya, karena dia terpressure. Dan ingat, Irital juga untuk secara dari base damage dia, ini nggak terlalu besar. Apalagi untuk di early game, sangat mengandalkan bantuan dari item. Makanya kan, kurang bisa perang lah ya di awal ya. Karena Harus base sabar damage dulu. kecil. Betul, kritikalnya juga kayak ultinya udah dikurangin, cooldownnya dilamain gitu kan. Tapi ya untuk Turtle kembali setup bakal Black Dragon Form. Ya kembali ya, memang tipikal dari Yuzong yang akan langsung saja melakukan adanya sedikit zoning out, tapi final slash. Connect ke arah dua orang sekaligus di mana Ray yang ternyata menjadi target. Petrify Dragon Tail-nya connect menuju ke arah belakang. Lasin saat itu diledakkan. Baloiskinya ditumbangkan tapi Retribution is on point. Dan Versiknya pun lagi-lagi menjadi korban Detonas. Welcome. Finn-nya tidak lagi mencoba untuk bertahan karena Vengeance mencoba untuk dimainkan. Satu hit terakhir masih bisa bertahan tapi tidak dengan waktu yang lama karena Ray sudah hadir untuk langsung mengeksekusi sosok Finn di sana. Lagi-lagi pertukaran, 2 ditukar 2 namun bonusnya masih ada di Turtle. Iya, dan wow, man, ini meninggalkan memang untuk Skylar. Jadi harapan untuk RRQ sekarang adalah ya oke, kalau memang mereka selalu kalah untuk di area turtle-nya, mereka harus bisa berharap juga bagaimana kecepatan farming dari Skylar untuk bisa mengimbangi semuanya. Oh, Skylar lagi-lagi menjadi target. Heavy crossbow tidak menyelamatkan diri untuk kesekian kalinya. Loh, Don? Last Insanity coming dari Don mencoba untuk langsung memporak-porandakan setup yang dilakukan oleh Cadera. Geek Fam, tapi Cadera menjadi korbannya. Begitupun dari Luke yang berada terlalu jauh dari rekanan Geek Fam yang lainnya. Oke, sedikit overcommit nampaknya. Zoning di bagian belakang yang terlalu dalam malah jadi rugi nih. Tapi mungkin pertukarannya ya akan ada di Ray ya. Ray yang di game pertama tertekan, kali ini di game yang kedua dia bisa keluar dan dia bisa menang untuk adu Retribution dan bahkan ngambilin isi jungle milik Araki Hoshi. Levelnya juga lebih unggul sih kebetulan. 9 berbanding 8 ya. Ini dia spesial dari Barat yang mungkin memang damage Barat ini untuk jungle dia enak sih. Iya, dia besar damage-nya juga dan resilience-nya dia yang memang mengganggu ya. Mau efek-efek yang diberikan ya ada courtingan lah, diskon semuanya. Iya, ada potongan dari CC ya, dari crowd control apapun itu. Sementara untuk Skylar lagi-lagi ini udah harus ditempel sih. Pressure dari Balo ini terlalu besar sih kalau untuk Skylar nahan sendiri. Ya, karena bisa tiba-tiba buka shortcut nih. Yang jadi PR juga yang tadinya kelihatan cuma 2 orang, ini jadi ramai bisa 4, bisa 5. Bahkan gak ragu-ragu di dalam turret kan. Mereka berani buat diving. Itu dia, tapi Turtle yang ada di bawah nih. Ini bakal menjadi tempat yang sempurna juga sebetulnya untuk Geek Fam ketika mereka mau setup atau jangan-jangan mirroring. Karena ya mereka punya chip, mereka punya pilihan. Oh, konsil terdengar kali ini. Ada shortcut yang sudah mulai dibuka. Finn masih bisa langsung respon dengan flicker yang dikeluarkan. Itu dia enaknya, balik lagi look-nya ke bawah loh. Iya, kayak cuma muncul sebentar, Balik lagi. langsung balik lagi dan bisa setup buat di turtle. Itu dia, bakal jadi 4-1 sepertinya karena kedua Golden masih farming top lane. Yap, dan ini emang udah template Yuzong untuk langsung zoning ya. Tapi untuk kali ini dengan adanya Eternal Guard yang berhasil juga untuk dibuka, curian dari Clay-nya Retribution kembali menjadi satu lagi pergerakan di mana dua pemain dari RRQ Hoshi kali ini sudah mulai terjebak. Versiknya bakal coba untuk di flicker, balik lagi Malaysia is coming. Sphere of Destruction tidak mengenai karena siapapun, tapi Don yang terkena efek terrifying dan shutdown bisa diamankan di tangan Abai walaupun Luke yang mencoba untuk bertahan sekuat tenaga sendiri di depan sana, tapi Final Slash membuat sosok Luke pun tidak bertahan lebih lama lagi. Pertukaran dari XP Lane, tapi Perfect Turtle bisa disecure oleh Geek Fam. Ya, dan bahkan Geek ini mereka mencegah agar tidak ada Last Insanity tadi yang sempat dikeluarkan oleh Don juga. Jadi damage-nya gak maksimal sama sekali dan bahkan Xbox-nya lah yang harus tumbang. Dan Ray, wow ini Ray Retribution. Game pertama tidak terlalu kelihatan, game kedua sekarang. Hampir tadi kelihatan dari Finn-nya. Cuman ya, kalau ngomongin soal Retribution, bahkan tadi Gak pakai. alfanya Versik itu masih jauh loh. Iya. Dari Turtle ketiga. Makanya dia tadi nggak pakai, dia pakainya. Pede kan. Masih aman juga. Tapi memang zoning out-nya dan keputusan dari Geek Fam ini yang membuat akhirnya mereka pegang objektif. Ya, dan setiap kali kita melihat ada Yuzong ya, dengan template play yang memang Yuzong selalu bisa menjauhkan juga. Ini Geek Fam-nya ya mereka nyaman banget buat ngambil objektif. Gak ada yang bisa menghentikan mungkin pergerakan dari Luke ketika sedang mengangkasa. Iya, tapi bersekar Fury. Udah dipegang nih sama Skylar, damage outputnya udah mulai berasa. Ya, ini bisa jadi item wajib dulu ya. Satu Husklow plus satu Berserker Fury. Tapi di arah bawah kita lihat Kiraga Armor dengan Last Insanity-nya pun sudah berhasil untuk dikeluarkan. Tidak ada poin pick off tambahan lagi sehingga Don masih bisa pulang walaupun Ray ini benar-benar juga mencoba untuk mempertahankan stack demi stacknya. Sembari mencari informasi nih. Donnya recall apa enggak?
Ya, Luke juga sudah punya satu dominance ice Baloy. Oh, Skylar Waduh. Oh my God. yang ternyata terjebak sendirian, satu buah kejutan dari shortcut yang lagi-lagi membuat sosok pemain-pemain dari RRQ Hoshi pun terkejut. Meriah banget tadi. Wow, itu. Satu portal keluar, 5 pemain. 4. Ketika ngelihat Skylar langsung di all in the Black Dragon Form. Yes, lagi-lagi melakukan zoning out. Last Insanity terpaksa sudah mulai dibuka juga. Eternal Scar sudah mulai diaktifkan di mana Luke yang kembali menjadi korbannya Clay mencoba untuk langsung saja memberikan sedikit efek terrifying di mana Baliski. Flicker masih bisa menurunkan arah belakang dan Clay-nya tertancap dengan ada satu bos Spear of Misery. 1 tukar 1 yang terjadi di area Lord. Team fight yang bisa dibilang memang dibuka oleh Geekfam, mampu dikontrol oleh RRQ. Mereka dapat pertukaran ke arah Luke-nya. Black Dragon Form yang niatnya untuk ngezoning malah jadi ancaman untuk Geek sendiri, Om. Ya, karena pola HP dari Luke juga yang memang sudah terlanjur tipis ya. Dan Petrify yang belum tersedia juga semasa itu. Tapi Lordnya yang memang masih diajak untuk maju, mundur. Dan ya kemampuan dari Moskov ini dia yang memang mungkin cukup mengesalkan ya. Melihat bagaimana Moskov, dia bisa split push. Tapi nanti kalau memang Spare of Destruction-nya kena ke pemain yang lagi set up untuk di Lord, tim fight-nya bakal berubah arah. Iya kan? Kalau kena yang belakang apalagi? Om? Iya, Wah, Itu sering banget loh kita lihat. iya kan? Jatuhnya jadi ngeflank langsung ke bagian belakang. Dan kalau dibiarkan dia bisa cabut-cabut turret, bisa split push. Ini sedang dilakukan oleh Cadera. Inner turret yang sudah hilang, Lord yang terbuka bisa ditabrak juga Baloy. Oh, shortcutnya menghadirkan rekan-rekan yang lain dari Geekfam dan bahkan Finn lagi-lagi menjadi korban. Detonas welcome-nya Versik tertelan sudah. Cadera melakukan dari berita dari belakang di mana Don yang akan menjadi target dan Cadera yang tidak terhentikan sama sekali di mana Clay-nya pun harus menghilang di tangan Reiki Linsbury diamankan dan menyisakan Skylar sendirian. Skylar langsung clear ke arah mid-nya, tapi untuk Lord harusnya bisa jatuh ke tangan Geekfam secara free. Ya, meskipun Spare of Destruction tadi tidak mengenai siapapun, ada shortcut dan Cadera juga kembali hadir di sana. Team fight yang secara kuantitas ini selalu bisa dipegang oleh Geekfam. Oke, 6.000 gold, Lord free untuk Geekfam. Perfect objektif sampai saat ini. Tapi berbeda dengan game pertama, Om, karena ya RRQ sekarang dia punya Valentina buat spam Finn. Finn, flicker, final slash untuk menghindari wave minionnya masuk ke inner turret mungkin. Wow, iya, ada sebuah misplay nampaknya. Tapi ya, balik lagi untuk defensifnya. Clay mungkin bisa ngambil Eternal Guard juga. Yang enak banget sebenarnya buat bantu clear ke arah wave minion. Dan ini masih Lord yang pertama, harusnya di atas kertas masih bisa defense. Ya, Holy Crystal juga sudah selesai sekarang buat Aboy. Secara damage-nya ini Geekfam mereka sangat-sangat unggul sekali. Dan mereka mungkin ya, kalau dari Geekfam mereka bisa coba untuk tarik keluar pemain lawan yang sedang menjaga tarat. Mereka punya barang, mereka bisa dorong dengan missile export. Spear of Misery berhasil untuk menancapkan Don ke area tembok. Tapi ya Viraga Armor saja yang bisa dihancurkan. Donnya masih bisa selamat. Dekat sama base juga sih, Yep. masih aman ya. Mancing dari pasif, taruh dulu udah masuk menit 12. Pasifnya sudah hilang dan konsul Clay. Ini bakal coba untuk ditabrak karena konsil sudah terdengar. Black Dragon Form sudah mulai mengudara pula. Satu base turret akan menjadi targetnya. Di mana Eternal Guard memisahkan peperangan di mana Don yang harus hilang. Dan double kill diamankan oleh Aboy. Walaupun dibalaskan keadaannya di mana Skylar yang mendapatkan 1 point kill. Tapi Finnet tidak terselamatkan lagi di mana Lord yang sudah mulai berjalan. Mencoba untuk langsung saja fokus menuju ke arah base ya. Karena ada Cadera juga yang ready. Dan selamat datang Geekfam di babak playoff. 2-0 Israel. Bahkan The King Slayer masih berlanjut sampai sekarang. Geekfam menjadi mimpi buruk bagi RRQ dan selamat datang Geekfam di babak playoff. 1 tiket yang dipastikan. Tim ketiga yang mendapatkan tiket ke babak playoff adalah Geekfam. Dan 2-0. Geek mereka benar-benar menjadi The Kingslayer. Belum terpatahkan juga secara histori sekarang. Belum lepas Om, masih menjadi mimpi buruk pastinya. 2-0 kali ini, record yang cukup buruk sebetulnya untuk RRQ juga. Mereka harus reset, semakin kecil lagi chance mereka untuk lolos ke babak playoff. Masih ada, namun semakin sempit. Ya, ini berarti untuk 2 match terakhir tersisa bagi RRQ Hoshi. Sapu bersih 2-0. Merupakan ya langkah awal mereka kalau memang mereka masih mau selamat untuk ke babak playoff. Bahkan itu bisa dibilang pilihan satu-satunya Om. Yes. Iya, mereka harus Wah. bisa menangin sisa matchnya. Tapi tiket ketiga babak playoff untuk Geekfam ID. Penentuan terjadi memang di hari ini. 2-0 masih
natural counter dari RRQ Hoshi. Atau bisa dibilang juga menjadi The King Slayer. Masih tetap. Masih dipegang oleh Geek Fam. Iya. Wow, ini membuat Geek Fam yang mungkin di awal masih ragu. Bakal gimana nih nanti ke depannya, bakal bisa atau enggak nih. Sekarang, karena udah secure. Memang bukan upper bracket, tapi mereka bisa bernafas lebih lega dengan slot playoff ketiga yang mereka ambil. Qualified to playoff stage, Geek Fam. Walaupun memang membuat sang raja ini tertunduk loh. Iya. Oke, dan seperti apa bincang-bincangnya bersama dengan teman-teman dari Geek Fam. Jadi Bude Clara Mongstar, silahkan take it away. The King Slayer goes to play off. Menjadi tim ketiga yang masuk play off. Selega itu kah kalian? Lega sih, soalnya kan di awal-awal kita zona merah. Yes, dan pada akhirnya kalian menjadi tim ketiga loh. Gimana perjuangan kalian sampai titik ini? Berdarah-darah lah. Berdarah-darah. Dan ngelihat udah aman, lalu apakah untuk Geek Fam sendiri habis ini akan berpesta bersama? Lebih santai kah untuk next match? Ya masih ada 2 match untuk kalian. Tapi kalian udah ngedapetin tiket nih. Apapun yang terjadi nantinya gak berpengaruh dengan tiket kalian. What is your plan guys after this? Kata Chandra dia mau mukbang. Aku mau all you can eat. Wow, all you can eat. Mukbang tim atau mukbang beneran nih? Mukbang beneran. Mukbang beneran, oke. Tapi dengan adanya kita melihat bahwa selain playoff, Bude juga melihat kalau Geek Fam, kalian masih memegang title The King Slayer. Setelah berseason-season, satu tim yang tak bisa mengalahkan Geek Fam hanya RRQ. This is Geek Fam. Kalau kata lu, this is a Geek Fam. Apa kalian punya apa nih? Sehingga hanya RRQ doang nih yang gak bisa menangin lawan kalian. Hoki aja sih. Hoki. Hokinya aktif kalau ngelawan RRQ berarti? Ya kali. Iya kali. Namun ngelihat di leg kedua ini, leg pertama kalian menang dengan 2-1. Leg kedua 2-0 dengan lebih meyakinkan mungkin dari Geek Fam. Apa yang mungkin terjadi di kalian atau menurut kalian apa yang terjadi di RRQ? Mungkin kita lebih semangat aja kali. Ini kalau menang ini kan langsung playoff. Jadi motivasi terbesar kalian hari ini adalah tiket playoff. Benar. Benar. Namun ngomong-ngomong tentang motivasi juga ya, di sini apa motivasi kalian melepas Cloud-nya Skylar? Apakah Cadera ingin melawan? Oke, Cloudera nggak dapat, kita kasih Skylar. Apa itu? Tahu Bude pusing juga lawannya. Sing. Iya. Habis Hampir game kalah 1 bilang jangan lagi ban aja. Kapok. Iya. Tapi mencoba. Surrender ya. Tapi yang penting mencoba ya. Iya mencoba. Limit. Mencoba dan kalian memecahkan win streak dari Cloud-nya Skylar 100%. Win rate-nya. Kalian pecahin loh. Bagaimana kamu bisa memecahkannya? Mungkin dari Cadera nih. Solo kill. Nggak tahu Bude. Aku digendong mereka berempat. Oh. Kan kena first blood Skylar. Di game pertama. Di game kedua juga kayaknya mencoba untuk ini lagi kena first blood juga itu ya. Iya kena first blood. First blood sama turret tapi. Sama turret. Gimana sih kalau ngelihat dari mungkin performa Geek Fam yang sekarang seperti lebih ini lagi, lebih paten lagi kayaknya nih Geek Fam. Persiapan sesuatu kah? Kalian merubah pola latihan kalian atau membaca tim lawan kah? Mungkin dari Ray dan juga Aboy. Game pertama, nyaris aja kalian kehilangan gamenya. Dan kalian membuat itu menjadi game kalian. Hoki doang sih Bude, kita bisa defend di gendong ini, katanya Cadera.
digendong Nathan. Ini saling gendong-menggendong ya. Ini Ya, memang merangkul satu sama lain. Tapi kamu melawan Persik juga hari ini. Ya, Bagaimana mungkin pertikaiannya tadi di Land of Down? susah jago dia. Padahal kan udah rehat gitu kan, tapi masih jago dia. Masih jago. Ya, Ini adalah match kedua dari Persik dan dari Ray sendiri mengakui bahwa Persik masih sangat baik. ya benar. Ya benar. Tapi dari awal kita tuh belum denger loh kayak, boy, apa sih momen yang bisa membuat game 1 kalian bisa comebackin itu? Percaya satu sama lain aja sih, sama matiin scalarnya aja. Jadi satu nama sebelum kalian mulai udah janjian ya? Scalarnya gitu. Ya, kalau game 1 emang dia yang problemnya tadi. Dan bagaimana kalian bisa megangin? Kalian bisa nge-shutdown Skylar? Game 1, saya mau bilang, bunuh aja Skylar pasti menang kalau nanti. Jadi memang oke cari Skylar. Lalu setelah itu terjadi. Iya, mati satu kali kan? 2 ya? Jadi kalian nahan sambil cari Skylar. Iya, tapi susah. Susah dan itu game yang cukup panjang. Dan di game kedua apa yang kalian mungkin discuss sebelum game kedua mulai? ban Claude aja gitu. Udah itu. Ya. Terus komunikasi kita reset. Memperbaiki komunikasi. Wow, dari tim Geek Fam, mereka menutup minggu ini dengan sangat indah. Menang dengan title Kingslayer, ditambah pula mereka bisa untuk melanjutkan 2 match selanjutnya. Aboy, kamu belum pernah loh, satu-satunya kayaknya belum pernah kalah melawan RRQ. Dari season 11 kamu masuk sampai sekarang, apakah Aboy adalah kunci? Ya. Aboy adalah kunci emang, Bude. Kunci, apa yang Aboy lakukan? Gak ada sih, sama aja. Cuman lebih semangat aja kalau lawan Arat. Kenapa itu? Kasih tahu dong. Ya banyak aja ya fansnya. Wow, jadi makin membakar semangat dari Geek Fam. Ya benar. Dan kalian kita ketemu lagi, 2 match lagi untuk Geek Fam. Di minggu yang ke-9, apa yang harus kita nantikan dari Geek Fam? Saber Room, Bude. Saber Room. Week 9, Saber Room is real? Oke, dan silakan ada yang mau disampaikan? Tiket playoff, tiket. Buat Geek Community, thank you so much for always supporting. Dari Zona Merah, sekarang ada book ticket lah buat playoffs. See you there guys. See you there dan see you sebelum playoff kita akan bertemu mereka di minggu yang ke-9 dengan Saber Rom Caster. What's going on? Wow. See you there. See you there. Itu dia. Dan juga memang selain interviewnya juga menggemparkan sekali. Makanya. Ya, itu, sampai kameramen agak Makanya goyang. tuh kan. Tapi ya Geek Fam akhirnya seperti yang tadi dibilang, thank you banget disupport dari zona merah mereka memang. Yep. Iya. Sampai akhirnya mereka sekarang sudah secure untuk ke tiket playoff. Ya, mungkin secara dari minggu-minggu awal yang nggak terlalu bagus ya. Buat dari Geek Fam, ya kita tahu mereka juga bongkar pasang dari jungle-nya, dari gold lane-nya. Tapi semakin kesini kita melihat bagaimana semakin kompaknya juga mereka. Dan ya bisa jadi ya karena faktor patch yang lagi-lagi ya di Yep. sini. Yang mendukung banget untuk gameplay Baloyski. Bisa, ini untuk dirinya bisa dipegang dengan dia. Iya kan, kayak cocok memang ya. Betul. Tapi ya memang sih konsep mereka tuh di awal memang dia bingung lah mau ke arah mana, mau ngapain. Tapi sekarang ya metode hyper carry siap. Siap. Rumor-rumor damage siap. Siap. Jadi kayak memang akhirnya terbentuk lah, udah ke-build. Ini kayak bener-bener mirip sama yang season kemarin loh. Geek Fam. Oh, ini boostingannya kayaknya nih. Yes, benar Pakai dia makan chip. bener, makan chip. Pakai chip chip, ya. sambil makan chip. Bener. Yang ini dia menjadi player of the match kita, Beloyski. Chip ya masih menggunakan Wilderness Blessing ya dengan Romer juga. Padahal gue kira dengan adanya Y-Walk
kenapa harus pakai emblem sepatu-sepatu gitu loh. Lepas aja sepatunya semua, gak usah jalan kan. Teleport. Bener. Tapi kan Langsung awal-awal dia nempel. Iya betul sih. Buat Ya. invade ya. Buat invade ya, tambahan 15% untuk Wilderness Blessing juga. Emblem tank yang dipakai, Formnus juga untuk menambahkan physical magic defense. Dan ada Quantum Charge ya, bukan Brave Smite yang dipakai. Untuk item sendiri ada Tough Boots, terus ke mana nih? Athena Shield, ada Dominance Ice juga. Dan segera akan menuju ke Immortal ya. Dengan 2 kali terpick off, tapi momen yang kalau bisa kita bilang ingat ya. Dari game yang kedua tadi adalah waktu Skylar lagi jalan sendirian. Tiba-tiba ditempelin shortcut di depannya dia. Jadi ada efek slow dari shortcut dan ada tabrakan lagi dari dia. Dan akhirnya teman-temannya bisa keluar untuk langsung instant pick off. Itu instant banget. Iya. Makanya apalagi ketika targetnya Skylar, Wah, itu langsung semangat ya lebih semua ya. Semangat banget tuh. Dan beda Skylar kan ini bukan Cloud ya. Jadi untuk escape-nya harus ngandelin heavy crossbow. Itu pun ultimate yang range-nya gak terlalu jauh. Benar, sprintnya pun ya nggak bikin dia instan lompat kan. Betul. Masih bisa juga. Tapi ya satu buah misplay di awal memang cukup bahaya sih jujurnya buat Kadera. Iya, karena ada satu basic attack juga yang mengarah ke gold buff tadi. Ke crab jadi agak sulit. Tapi zoning out yang kembali dilakukan berhasil. Ini datang dari Luke yang memang kelihatannya serem banget di sini. Turtle-nya masih HP-nya masih cukup banyak, tapi masih bisa juga akhirnya dimenangkan ya berkat itu tadi ketahanan badan dari rekan-rekan farm yang lain untuk bisa menahan lama. Dan akhirnya ada dapat Turtle Shield, mereka bisa kembalikan keadaan dari sana juga. Dan efek dengan kehadiran dari Chip adalah shotgun yang bisa membuat rame banget maupun bisa berlindung di belakang Tarat. Tetap bakal ditabrak apalagi kalau yang ditarget itu adalah gold lane. Fokus ke gold lane, tumbang akan membuat lebih dekat menuju kemenangan. Ini mungkin konsep ya buat Geek Fam itu sendiri. Dan setiap objektif netral om. Iya, ada pertukaran tapi turtle-nya tetap pegang Geek. Iya, nah ini nih. Squad of Destruction nggak kena, nggak apa-apa. Dia keluar lewat shortcut yang di Iya, belakang. iya. Iya, dan akhirnya tim aja selalu bisa menang kuantitas juga kan. Karena lebih siap juga untuk pemain-pemain Geek Fam itu sendiri. Dan ya ini adalah last team fight yang terjadi seharusnya juga. Di mana mereka berhasil untuk menangin semuanya, nabrak bahkan. Ya udahlah, retribution dipakai untuk kejar dapetin point kill karena mereka sangat yakin dengan kalah kuantitas. RRQ Hoshi tidak akan bisa mengkontes di Lord nantinya. Dan lagi-lagi ya ini untuk nabrak ke bagian tengah, Black Dragon Form selalu menjadi pembuka disusul dengan source skill yang lain. Eternal Guard yang dibuka dan Cak Dera yang bisa memberikan basic attack dia yang sangat-sangat sakit sekali karena memang ini udah selesai semua item-item milik Geek Fam. Iya kan? Dibilang one-sided game sebenarnya dari killnya ngelawan. Ya. Tapi kalau dari segi objektif baru satu Tarat doang om hancur dari Geek. Iya, Dia ini. juga nggak di bawah. Tuh, look mode Zen gitu ya. Iya, pawangnya lu kayaknya. Iya. Ya. 12 menit. 12, 31 ya. Gitu ya. Ya Perfect Turtle, Lord juga satu tadi langsung di end untuk gamenya. Dari Cade yang memang memainkan buat full attack speed ya. Membawakan satu Inspire. Look-nya ya masih dengan Petrify, Emblem Fighter ternyata. Bersama dengan Festival of Blood, tambahan 20%. Untuk spell skill bisa didapatkan dan down. Ini dia yang kita bahas tadi ya. Dengan mungkin Emblem Fighter dan juga Tank. Perbedaan dari Xbox-nya ya dia agak sedikit cepat untuk pecah Vidaga Araponnya karena kan gak ada hybrid defense 10 Iya, yang dan dibawakan dari Emblem Tank. bedanya di talent ketiga om. Kalau tadi pas look dia pakainya Impurage. Impurage ya benar. Ini lebih defensif banget jadi mungkin damage-nya juga gak terlalu kelihatan bisa keluar. Iya. Kalau Impurage kan dia nge-boost kan. Ngebantu buat, ya. Nge-boost juga buat damage-nya. Dari itemnya juga tadi ada War Axe Brute Force ini buat down-nya. Untuk Versix sendiri kita gak melihat terlalu banyak aksi dari Alpha ya. Karena Alpha kan ya one way ticket juga, harus ada backupan di belakang dan ternyata setiap kali ada gerakan-gerakan dari Alpha, ya Versix selalu bisa dipegang oleh pemain Geek Fam. Gak ada yang bisa keluar sama sekali. Clay sendiri Enchanted Talisman langsung ke Blood Wings nih ya, bukan NOD. Jadi gak ada yang menahan efek lifesteal sebenarnya. Dominance pun gak ada om. Iya makanya itu. Ini lifestealnya benar-benar gak ketahan sama sekali. Looknya ya jelas dia bebas banget untuk bisa terbang-terbang terus-terusan. Bahkan kayak Moskov ya Inspired juga naik darahnya gede loh. Iya itu dia. Dan dari filmnya juga Blade Armor buat nahan Cadera. Ada Athena Shield juga. Tapi untuk setupnya nih yang di belakang karena memang mungkin lack of damage ini yang sedang dialami oleh RRQ Hoshi di game yang kedua. Bahkan kan kita tahu tadi bahwa sempat kita bahas di awal bagaimana Iritel untuk di early ini sangat mengandalkan item. Item dependent kalau cuma ngandelin basic attack sangat sulit. Dan memang dia udah punya item tapi terlanjur di harassment secara terus menerus. Tapi Rich Sky by UBS Gold ini jatuh ke tangan Skylar masih. Skylar sebagai the carry untuk RRQ Hoshi. Masih ya? Masih loh. Dia maksudnya udah under pressure banget loh. Iya, tapi masih loh. Masih jadi 2 frame loh. Rich Guy dan damage deal terbanyak. Wow, Skylar. Ini emang wajar sih kalau sampai hero-heronya diben-benin.
Dia bisa habisin semuanya. Apalagi hero-hero lincah kan, semakin enak banget buat in and out biar kayak nyuri-nyuri terus dia bisa selamat sendiri, independen lah bisa dibilang. Tapi ya 2-0. Ya, dan juga cuma satu turret nih yang bisa Iya. didapetin tadi sama Rakib. Tapi memang komunikasi berjalan sesuai mungkin rencana ya. Dan kita bakal dengar seperti apa komunikasinya ini dia Golden Moment by UBS Gold. Let's go. Chan, after you there, can you clear, can you Lihat Lordnya ya guys, Lordnya guys. Enggak, aman, gak ada alpha. Gua tombak, gua coba Ini guys, lihat gue lagi, ulta ini Aerotel. Ayo. Ini gua Petri. Nice, balik dulu guys. Persik. Balik dulu bisa. Export. Nice, Lord. TB. Nice. Lord. Atas. Iya. Ayo. Lord gada sur kan? Iya, pecahin Xbox-nya. Dan Xbox guys. Expert ini ya pecah-pecah. Iya, pecah. Gua stand belakangnya 2. Sabar. Gua Petri. Ke atas sini guys. Tapek gua guys. Gua makan. Kasih boy. Bisain nih. Sampai boy. Oh, Bye bye. Bisa. Sabar guys. Gas aja guys. Gak ada trap ya. Bantu boy. Gua stand. Tower. Bye bye. Skop nih bos.